Kalian pernah nggak sih ngebayangin kencan pertama yang sempurna? Makan malam romantis, nonton film, ngobrol seru sampai lupa waktu. Aku juga gitu, tapi takdir berkata lain. Kencan pertamaku sama sekali nggak kayak di film-film romantis, malah lebih mirip film komedi absurd yang bikin ngakak sekaligus geleng-geleng kepala. Ceritanya bakal aku bagiin ke kalian semua. Sebuah kisah tentang bagaimana kencan pertamaku berakhir di kantor polisi. Semuanya dimulai dengan normal. Aku janjian sama dia. Sebut saja namanya Budi, bukan nama sebenarnya tentunya. Kami ketemu di sebuah kafe yang lagi hits banget. Kesan pertamanya, wah, oke banget. Budi orangnya asyik, nyambung diajak ngobrol, dan selera humor kita sama. 2 jam pertama terasa seperti 20 menit. Kita ketawa ketiwi, bahas hobi, pekerjaan, sampai gosip-gosip ringan. Sampai di titik ini, aku masih berpikir, wah, ini bakal jadi kencan pertama yang legendaris. Dan memang beneran jadi legendaris, tapi bukan karena romantisnya. Masalah pertama muncul waktu kita mau bayar. Ternyata, kafe itu lagi ada masalah sama sistem pembayaran elektronik mereka. Semua mesin EDC mati total. Oke, nggak masalah, kita masih punya uang tunai. Waktu aku buka dompet, ZONK, isinya cuma recehan buat bayar parkir. Aku lupa banget baru aja ganti tas dan dompet utamaku ketinggalan di rumah. Dengan panik, aku lihat ke Budi, berharap dia jadi pahlawan. Mukanya langsung pucat. Ternyata, dia juga sama. Dia tipe orang yang cashless banget, dompetnya cuma isi kartu semua. Kita berdua saling pandang, lalu ngakak bareng. Ini konyol banget. 2 orang dewasa nggak bisa bayar kopi. Akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa, Budi ninggalin KTP-nya sebagai jaminan ke kasir, dan kita janji bakal balik lagi setelah ambil uang di ATM terdekat. Kita jalan kaki cari ATM, sambil terus ngetawain kebodohan kita sendiri. Kencan kita udah kayak sinetron ya, penuh drama, kata Budi. Aku cuma bisa ketawa. Di saat itulah, aku ngerasa chemistry kita makin kuat. Bisa menertawakan kesialan bareng itu pertanda bagus, kan? Setelah berhasil ambil uang dan melunasi utang kopi kita, Budi ngajak jalan-jalan sore di taman kota. Ide bagus, pikirku. Suasananya adem, banyak orang lalu lalang, sempurna buat lanjutin obrolan kita. Kita duduk di bangku taman, ngobrolin soal film favorit. Tiba-tiba, ada seorang ibu-ibu lari ke arah kita dengan panik. Mbak, Mas, tolong, dompet saya dicopet, teriaknya sambil nunjuk ke arah seorang pria yang lagi lari kencang. Tanpa pikir panjang, jiwa pahlawan Budi langsung keluar. Tenang, Bu, biar saya kejar. Dia langsung lari sekencang mungkin ngejar si pencopet. Aku yang kaget, cuma bisa ikut lari di belakangnya sambil teriak-teriak. Copet, copet. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di tengah keramaian taman kota. Orang-orang pada minggir, ngasih jalan, seolah-olah kita lagi syuting film action. Aku lari sambil ngos-ngosan. Mikir, ini beneran terjadi? Ini kencan pertamaku? Budi ternyata larinya kencang banget. Dia berhasil mepet si pencopet dan, biuk, dia melakukan tackle yang sempurna, kayak pemain bola profesional. Si pencopet jatuh tersungkur, dompet yang dia pegang terlempar. Aku langsung lari ngambil dompet itu dan Budi berusaha nahan si pencopet. Orang-orang di sekitar langsung merubungin kita. Beberapa bapak-bapak ikut bantuin megangin si pencopet. Wah, Budi keren banget, pikirku. Ibu yang kecopetan tadi akhirnya sampai dengan napas terengah-engah. Aku langsung kasih dompetnya. Ini, Bu, dompetnya. Dia cek isinya dan mukanya langsung berubah lega. Alhamdulillah, lengkap semua. Makasih banyak ya, Nak, Mas. Dia berterima kasih berkali-kali ke kita. Kita berdua, meskipun capek, merasa bangga banget. Jadi pahlawan di kencan pertama, kenapa tidak? Nah, disinilah cerita mulai berbelok ke arah yang lebih absurd. Nggak lama kemudian, 2 orang polisi datang. Mereka pasti dipanggil sama salah satu warga. Ada apa ini ramai-ramai? Tanya salah satu polisi. Orang-orang langsung nunjuk ke kita dan si pencopet. Mereka ini, Pak, yang nangkap pencopetnya, kata seorang bapak. Polisi itu ngangguk-ngangguk,
lalu ngelihat ke aku dan Budi. Baik, kalian berdua saksinya, kan? Tolong ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Aku dan Budi saling lihat. Kantor polisi di Kencan Pertama. Rasanya kayak mimpi. Tapi ya mau gimana lagi? Kita kan saksi kunci. Akhirnya, dengan pasrah, kita ikut mobil patroli ke kantor polisi terdekat. Si pencopet duduk di belakang dengan tangan di borgol, sementara aku dan Budi duduk di depan, diapit sama bapak polisi. Suasananya canggung banget. Aku berusaha nahan tawa, tapi gagal. Aku noleh ke Budi, dia juga lagi senyum-senyum sendiri. Kita berdua tahu, ini adalah momen yang gak akan pernah kita lupakan. Sampai di kantor polisi, suasananya persis kayak di TV. Banyak polisi lalu lalang, ada suara radio komunikasi, dan bau kopi yang khas. Kita disuruh duduk di ruang tunggu, sementara polisi ngurus si pencopet. Sambil nunggu, kita malah jadi makin akrab. Kita bisik-bisik, ngebahas betapa gilanya hari ini. Dari semua tempat, kenapa harus di sini kita lanjutin kencannya? Bisikku. Budi ketawa pelan, anggap aja ini private tour, kan gak semua orang bisa masuk ke sini. Kita nunggu sekitar 1 jam. Selama itu, kita ngobrol lebih banyak daripada waktu di kafe. Kita cerita soal pengalaman-pengalaman aneh lain dalam hidup kita. Ternyata Budi juga punya banyak cerita konyol. Justru di tengah suasana kantor polisi yang tegang, kita merasa makin rileks dan jati diri sendiri. Gak ada lagi jaim-jaman. Semua topeng kesopanan Kencan Pertama udah luntur sejak kita ngejar kopet tadi. Akhirnya, nama kita dipanggil. Kita masuk ke sebuah ruangan, di sana ada seorang penyidik. Dia ramah banget. Selamat malam, Mbak, Mas. Maaf ya Jeti merepotkan. Kami cuma butuh keterangan singkat sebagai saksi. Prosesnya cepat. Kita cuma ditanya kronologi kejadian dari awal sampai akhir. Kita ceritain semuanya, termasuk bagian kita nggak bisa bayar kopi. Si bapak penyidik sampai senyum-senyum dengarnya. Wah, ada-ada saja kalian ini. Kencan Pertama yang penuh petualangan ya, katanya. Setelah selesai bikin berita acara pemeriksaan atau bab, kita akhirnya bola pulang. Waktu kita keluar dari kantor polisi, hari sudah gelap. Udara malam terasa sejuk. Kita berdiri di depan gerbang kantor polisi, saling pandang, lalu ketawa lepas. Benar-benar ketawa ngakak sampai sakit perut. Semua ketegangan dan kekonyolan hari itu akhirnya pecah jati tawa. Jati, kata Budi sambil masih sisa-sisa ketawanya, ini Kencan Pertama terburuk atau terbaik sepanjang masa? Aku mikir sejenak, lalu senyum. Dua-duanya, terburuk karena semua kesialannya. Tapi terbaik karena aku ngejalaninnya sama kamu. Cheesy banget ya kedengerannya. Tapi saat itu, rasanya pas banget buat diucapin. Muka Budi langsung kelihatan seneng banget. Dia kemudian nawarin buat nganterin aku pulang. Di perjalanan pulang, kita nggak berhenti ngomongin kejadian tadi. Kita bahkan udah punya julukan buat hari itu, Kencan Bab. Kita janji, kalau nanti kita punya anak, kita bakal ceritain kisah heroik sekaligus konyol orang tuanya di Kencan Pertama. Dan kalian tahu apa kelanjutannya? Kencan absurd itu ternyata jati awal yang sangat kuat buat hubungan kami. Sampai sekarang, setiap kali kita lagi ada masalah atau berantem kecil, salah satu dari kita pasti bakal bilang, inget nggak waktu kita di kantor polisi? Masalah ini nggak ada apa-apanya dibanding itu. Dan kita pun bakal ketawa lagi. Jati, pelajaran dari cerita ini adalah, kadang hal-hal yang gak terduga dan di luar rencana justru bisa jadi kenangan yang paling berharga. Kencan Pertama yang sempurna itu bukan tentang tempat yang mahal atau pakaian yang bagus, tapi tentang koneksi, tentang bagaimana kalian bisa menghadapi situasi tak terduga bersama-sama, dan yang paling penting, bisa menertawakan kekacauan itu bareng-bareng. Kencan pertamaku memang berakhir di kantor polisi. Memalukan, awalnya iya, kacau banget. Tapi apakah aku menyesal? Sama sekali tidak. Karena berkat insiden itu, aku jadi tahu kalau Budi bukan cuma orang yang asyik diajak ngobrol, tapi juga partner in crime yang bisa diandalkan dalam situasi paling absurd sekalipun. Nah, itu dia ceritaku. Mungkin gak seromantis di dongeng, tapi ini nyata dan jujur, jauh lebih seru. Kalian sendiri gimana? Punya pengalaman kencan pertama yang enak atau enggak terlupakan?
Coba deh share cerita kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget pengen baca cerita-cerita kalian. Siapa tahu ada yang lebih absurd dari berakhir di kantor polisi? Kan? Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka ceritanya. Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!